Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kok senyum-senyum Pak ATD ya, saya itu geli gregetan ya. Para pendeta dan para romo Tritunggal, pendeta segitiga dan romo Tritunggal, saya tuh geli. Apa benar-benar buta huruf ya? Ya Bapak Ibu Saudara, ya maaf ya para pendeta dan para romo. Kalian itu kan sekolah 9 tahun, 12 tahun loh. Ya, tapi pertanyaan kalian itu ya, kok seperti orang buta huruf gitu loh. Coba, pertanyaannya seperti ini ya. Allah Israel itu Tuhan huruf besar semua atau Tuhan T huruf besar UHAN huruf kecil? Siapakah Allah Israel? Ya, itu level romo, level pendeta nggak tahu loh siapa Allah Israel. Ya, saudara-saudara, yang jelas Allah Israel bukan Bapa. Catat baik-baik, pendeta dan romo, 200.000 pendeta dan romo di Indonesia ya. Allah Israel yang jelas bukan Bapa. Ya, Bapa adalah panggilan orang Israel kepada Allahnya. Kalau kalian bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, dilarang memanggil Allah itu Bapa. Astagfirullah, itu sebabnya saya ketawa geli. Saya ketawa geli ya. Baik, kita harus memahami yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ya. Oke. Kita bahas dengan detail ya. Siapakah Allah Israel? Ada tiga konteks waktu. Pertama, era Yakub. Israel itu kan asalnya dari Yakub. Di dalam Kejadian 32 ayat 28. Malaikat Tuhan, M-nya huruf besar ya. Itu Mikael yang bergumul dengan Yakub. Mikael ini berkata, namamu sekarang bukan lagi Yakub, tapi Israel. Jadi Israel itu pertama kali muncul era Yakub. Ya. Kemudian di saat era Yakub itulah lalu orang bertanya, siapa nama Allah Israel ya? Masih di dalam Kejadian 32 di ayat paling bawah, ayat paling bawah itu sampai ayat berapa ya? Kejadian 32 ya, ayat paling bawah. Yakub berkata, Allah Israel, Allah Yakub adalah Allah. Anda bingung nggak? Allah Israel adalah Allah, bingung nggak? Ya, mungkin bagi Anda ya bingung ya. Bagi Anda yang saya menyebutnya buta huruf ya. Mohon maaf ya, saya tuh geli banget ya. Pertanyaan Anda itu yang sampai Kejadian 32 ayat terakhir tuh. 32 ayat 32. Oh bukan ayat 33. Kejadian 33 ayat terakhir, sorry. Kejadian 33 bukan 32 ya. Kejadian 33 ayat 20. Kejadian 33 ayat 20 ya. Allah Israel adalah Allah. Anda bingung nggak? Allah Israel adalah Allah. Allah Israel adalah eksistensi Allah, yaitu Allah yang duduk di tata surga. Jadi Allah Israel adalah Allah terjadi pada era Yakub. Karena Yakub itulah titik awal adanya Israel. Kan Anda tanya, Allah Israel itu siapa? Jadi pada era Yakub, Allah Israel adalah Allah. Kejadian 33 ayat 20. Yakub pertama kali dipanggil Israel, Kejadian 32 ayat 28. Clear sampai sini? Jadi Allah Israel pada era Yakub adalah Allah yang masih bingung ke laut aja. Lalu era kedua adalah era orang beragama. Dulu kan belum ada agama, zaman Yakub ya, belum ada agama. Nah, era orang beragama itu misalnya di dalam era orang beragama adalah dari siapa? Dari era Musa ya. Era orang beragama itu adalah era Musa ya. Coba kita lihat ya. Era Musa adalah era orang beragama. Siapakah Allah Israel?
Era orang beragama, Musa sampai Maleaki, waktu zaman Musa inilah disebut orang beragama, yaitu agama Yahudi. Di zaman itulah Keluaran 32 ayat 27, Keluaran 34 ayat 23. Allah Israel adalah Tuhan huruf besar semua. Waktu era Yakub, Allah Israel adalah Allah. Lalu pada era Musa, era orang beragama, Allah Israel adalah Tuhan huruf besar semua. YHWH, Yahweh. Clear? Beda dong Pak ya, waktu Yakub Allah, waktu orang beragama Tuhan. Itu yang disebut konteks waktu ayat Alkitab. Jadi jangan dihantem kromo. Kasihan kan Pak Kromo dihantem-hantem melulu tuh. Nah ini dia, sekarang era selanjutnya, era ketika Yesus sudah di bumi, terjadi perubahan. Diwakili contohnya oleh Zakaria. Zakaria adalah seorang imam. Kalau imam ya pasti dia nyembah Yahweh, nyembah Tuhan huruf besar semua. Allah Israel adalah Tuhan huruf besar semua. Kan imam itu kan orang beragama Yahudi. Zakaria, orang yang beragama Yahudi, yang dulunya adalah penyembah Allah Israel, Tuhan huruf besar semua, berubah, ya toh? Ya, tiba-tiba Zakaria berubah, tidak lagi menyembah Tuhan huruf besar semua. Di dalam Lukas 1 ayat 67, Zakaria berkata, Allah Israel adalah Tuhan, T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil, bukan lagi Tuhan Yahweh yang huruf besar semua. Ya, loh kok beda ya? Dulu zaman Yakub Allah Israel Allah, lalu zaman Musa Allah Israel Tuhan huruf besar semua. Kok sekarang berubah menjadi Tuhan T huruf besar, UHAN huruf kecil? Lagi-lagi ini bicara konteks waktu ayat Alkitab. Jadi jangan dihantem kromo. Kasihan Pak Kromo dihantem-hantem. Ya Bapak Ibu Saudara. Allah Israel dulu Allah, lalu Tuhan huruf besar semua, lalu T huruf besar, UHAN huruf kecil. Jangan khawatir, itu sama. Itu Yesus. Ya. Ya. Jadi jangan tumpul pikiranmu, jangan mampet pikiranmu. Allah Tuhan huruf besar semua dan Tuhan T huruf besar UHN sama, yaitu Yesus. Buktinya mudah banget, ya toh. Kalau Allah itu Yesus, dari dulu Allah itu didiamkan berabad-abad sudah punya nama Yesus. Di dalam Roma 16 ayat 25, 36,5 miliar tahun nama Allah didiamkan, ya. Lalu baru dinyatakan ayat 27, nama Allah adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yahweh, Yahweh itu Yesus, mudah. Keluaran 32 ayat 33. Yahweh itu punya kitab loh. Punya kitab di mana nama kita tertulis dalam kitab itu. Hanya orang yang berdosa kepadaku namanya kuhapus dari kitabku. Siapakah yang punya kitab? Wahyu 21 ayat 27. Yesus, anak domba. Jadi Yahweh itu Yesus, Yesus. Nah sekarang Tuhan T huruf besar UHAN, siapakah dia? Oh dia Yesus, sudah banyak. Yesus adalah Tuhan, baik sebagai Allah yang berkarya, ya, maupun sebagai yang roh, ya, yang roh di surga. Maka Yesus itu berkata, aku Tuhan Allah, di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi clear, Allah Israel adalah Allah Israel adalah YHWH, Tuhan huruf besar semua. Allah Israel adalah Tuhan T huruf besar, UHAN huruf kecil. Dialah Yesus. Jadi Allah Israel itu siapa? Yesus. Makanya jadilah seperti para rasul, seperti murid. Murid itu ngerti perubahan dari Yahweh, Tuhan huruf besar semua, menjadi T huruf besar, UHAN. Ngerti para rasul itu nggak kayak pendeta sama Romo. Sekolah 9 tahun, sekolah 12 tahun, kagak ngerti perubahan siapakah Allah Israel. Dulu Allah, lalu Yahweh, lalu Tuhan. Ya, nggak ngerti perubahan itu. Hari ini masih ngotot itu. Ya, para pendeta, para Romo yang sekolahnya 9 tahun dan 12 tahun. Makanya saya geli pertanyaanmu yang seperti ini. Lah yang kalian pelajari 9 tahun, 12 tahun, opo Romo? Apa para pendeta yang kamu pelajari apa? Lalu kamu mau buat penyesatan, gitu. Ya masih Bapak Yahweh itu kan gara-gara tidak paham, gitu. Ya, ya.
Yahudi, yaitu Israel tidak pernah punya Allah Bapa, betul? Allahnya Israel adalah Allah, Allahnya Israel adalah Tuhan huruf besar semua, Allah Israel adalah Tuhan T huruf besar UHN huruf kecil. Pernah nggak ada Allah Israel Bapa? Kagak ada. Ya, tidak pernah ada. Ya, Allahnya orang Israel Bapa itu nggak pernah ada. Yohanes 8 ayat 41. Bapa kami satu yaitu Allah. Makanya orang Israel itu memanggil Allah itu Bapa kami. Ya. Bapa kami yang di surga, maksudnya Allah yang di surga, bukan Bapa yang di surga. Di surga nggak pernah ada Bapa. Dari dulu kan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah. Lu ada Bapa di mana? Ya kagak ada. Bapa tidak pernah ada di surga. Para pendeta, para romo pendeta sekolah 9 tahun, romo sekolah 12 tahun. Malu nggak di depan jemaat nih? Sekarang jemaat nih para anggota gerejamu denger ini. Romo kok nggak paham ya? Kok nggak paham ya? Eksistensi Allah itu firman dan Allah. Nggak pernah ada Bapa di surga. Para pendeta yang sekolah 9 tahun, nggak pernah ada Bapa di surga. Kok kalian mengajarkan ada Bapa di surga? Apa kalian buta huruf? Atau memang benar-benar buta huruf? Ayat Alkitab very clear. Ya, Allah Israel itu tidak pernah ada Bapa. Ya, very clear toh? Very clear ya. Ya, makanya saya geli ya. Kepada saudara-saudara yang modalnya cuma tegar tengkuk itu disebut bidat ya. Orang yang tegar tengkuk dan benar-benar sesat itu disebut bidat. Udah dikasih tahu masih tegar tengkuk. Ya, disebut bidat. Titus 3 ayat 10. Ya, jadi jangan ngatain HTD bidat ya. HTD ini penyembah Yesus kok bidat. Yang bidat itu yang penyembah Bapa itu, nggak pernah ada Bapa itu di surga, nggak pernah ada. Lalu Anda sembah-sembah itu Bapa, udah dikasih tahu nih sama HTD, Bapa tidak pernah jadi Allah, sedetik pun tidak pernah. Orang Yahudi juga tidak pernah mengatakan bahwa Allah kami Bapa, nggak pernah, ya. Apalagi di kekristenan, ya. Tapi kami kadang-kadang bingung lah karena rohmu roh iblis. Ya, iblis yang menguasaimu. Kalau Roh Kudus menguasaimu, sekolah dengan benar, sekolah Alkitab bukan sekolah teologi, maka Anda akan paham tidak ada Bapa di surga. Lalu dengan bangganya kamu mengajarkan di surga ada Bapa, bahkan punya rumah bergaya Spanyol, separuh nyolong. Salah, saudara. Ya, hari ini kamu masih dengan bangganya dari atas mimbar mengajarkan ada Bapa. Bahkan mulut pertama ketika kamu jeplak demi nama jidat. Ya, itu Wahyu 13 ayat berapa? Ayat terakhir itu, ya, ayat terakhir Wahyu 13. Ya, tentang 666 ada tanda di tangan kanan dan di jidat, betul? Semua pengikut 666 ada tanda di tangan dan tanda di jidat. Demi nama jidat, pakai tangan kanan, betul? Ada yang begini, ada yang tunjuk, ada yang pokoknya tangan kanan menuju ke jidat. 666 ada tanda di dahi dan di tangan kanan. Demi nama dahi, demi nama jidat. Itulah 666. Klop dengan Wahyu 17 ayat 5. Babel besar, ibu dari segala kekejian di bumi. Ada tanda di dalam dahinya. Jadi Wahyu 17 ayat 6 itu sama saja dengan Wahyu 13 ayat berapa ya? Sebentar ya, saya liatin ya supaya saya tidak asal ngomong nih. Wahyu 13 itu ayat-ayat sekitar 16 ayat 18 kayaknya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa menghitung bilangan itu, oke, di ayat 17. Sebentar. Dan tidak ada seorang pun yang itu kalau tidak memakai tanda, yaitu nama binatang dan bilangan namanya. Jadi ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, kaya miskin, merdeka dan hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan dahinya. Ini tangan kanan, di kamera jadi kiri ya. Sebenarnya ini aslinya tangan kanan. Karena kamera kan kebalik ini kamera saya ini. Tangan kanan tanda pada jidat. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tanda dari 666. Apakah dia? Babel besar di dalam Wahyu 17 ayat 5. Very clear nih pendeta HTD lah ya.
Jadi kalau Anda menggunakan tangan kanan menuju jidat sebagai tanda, sebagai metere, tentu saja metere iblis itu. Itulah Babel besar, itulah 666 yang di luar sana sering dibilang 666. Makanya Anda nggak paham, Allah Israel aja nggak paham. Yang penting ngotot, Pak. Gitu. HTD itu sesat bidat, yang penting ngotot. Gitu. Mbok introspeksi dirimu itu loh. Aku ini penyembah Yesus kok, penyembah Yesus. Kristen sejati Alkitabiah kok dibilang bidat. Yang bidat itu ya kamu itu. Yang tegar tengkuk dikasih tahu sekali dua kali dikasih tahu tetap tegar tengkuk. Habis itu kamu benar-benar sesat. Titus 3 ayat 10. Ya. Clear para pendeta, para romo. Sekolahmu 9 tahun, sekolahmu 12 tahun. Mbok jangan ngisi-sini dong. Masuk kamu nggak tahu Allah Israel itu siapa? Israel itu dimulai ketika Yakub. Sebelum Yakub tidak ada sebutan Israel. Ya, Kejadian 32 ayat 28, namamu sekarang Israel, tidak lagi Yakub. Nah, sejak saat itu, lalu Yakub berkata, Kejadian 33 ayat 20, Allah Israel itu Allah. Jangan ngarang, Allah Israel itu Allah di era Yakub. Di era orang beragama, Allah Israel itu adalah Tuhan Yahweh. Lalu setelah Yesus lahir ke bumi, Allah Israel itu Tuhan. Ya baik Allah, baik Tuhan Yahweh, baik Tuhan, itu Yesus. Jadi Allah Israel itu Yesus. Yes, makanya jadilah seperti para rasul, para murid. Ngerti Allah Israel itu Yesus. Makanya murid itu percaya Yesus. Lah kalian yang ngaku orang Israel yang jumlahnya banyak, Israel KW, ya toh. Yang menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Makanya kamu menolak Yesus toh, ketika Yesus lahir waktu itu mayoritas Israel menolak Yesus, tetapi hanya ada sekitar 10.000 orang ketika Yesus melayani percaya Yesus. Ya, 12 murid, 70 murid, 5.000 yang makan roti, 4.000 yang makan roti, plus orang-orang lain, kurang lebih 10.000. Selama Yesus melayani itu, orang yang percaya Yesus cuma 10.000 itu dari Israel semua. Lalu ditambah oleh nanti rasul-rasul yang lain ke luar Israel. Sampai sekarang kekristenan berapa? Mayoritas di dunia. Tapi sayangnya ini didominasi oleh kelompok Tritunggal dan penyembah segitiga. Ya karena bolong-bolong Alkitab itu baru ditemukan, the Dead Sea Scroll ya, gulungan kitab laut mati baru ditemukan 1947. Jadi sebelum 47 itu ya belum ada Allah Esa. Ayat itu belum ditemukan. Makanya Tritunggal membuat Allah itu Tritunggal. Karena Allah Esa Markus 12 ayat 29 belum ditemukan. Dan mereka bingung, nggak pernah baca Maleakhi 2 ayat 10. Sebenarnya sudah ada Allah yang satu, Allah Esa sudah. Tapi mereka masih bingung, ya. Perjanjian baru masih bolong-bolong, lalu muncullah seperti ini, ya toh, bingung, ya toh. Ya toh. Pendeta bingung, romo bingung ya kayak gitu. Sekolah 9 tahun, sekolah 12 tahun. Ini para jemaat denger loh, para pendeta, para romo. Pertanyaanmu itu diketawain loh. HTD aja senyum-senyum gitu. Back to Bible, ayo kembali ke Alkitab. Jangan jadi pendeta buta huruf, romo buta huruf dong. Baca Alkitab, very clear gitu kok. Ternyata Alkitab ada konteks waktu, ya betul ada. Kapan tentang Allah Israel ya, ada era Yakub, ada era orang beragama, ada era Zakaria yang sudah paham ini, ya toh tadinya imam berubah jadi percaya Yesus. Rasul-rasul juga kayak gitu. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.